Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Ya. Oke. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan mungkin berdoa terlebih dahulu. Siap, doa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa baik. Doa selesai. Setelah itu kita membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Mulai dari ta'awudz, yuk kita mulai. 1, 2, 3. Mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Sebelumnya hari ini apakah ada yang tidak masuk? Semuanya masuk ya? Lengkap semuanya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita lanjut melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu pembelajarannya bertema iman kepada kitab-kitab Allah. Ya. Nah, untuk itu Pak Ferdi pengen tanya terlebih dahulu, apakah kalian masih ingat pembelajaran yang kemarin itu membahas tentang apa? Membahas tentang apa? Selain itu sifat jujur dan sifat jujur dan amanah. Nah, sifat amanah itu kemarin terbagi menjadi berapa? 3. Ya, terbagi menjadi 3. 1, amanah kepada Allah. Yang kedua, ya kepada diri sendiri. Yang ketiga, kepada orang lain. Itu ya. Saya yakin semuanya yang ada di kelas ini sudah paham dan sudah mengerti terkait materi sebelumnya, yaitu sifat amanah dan jujur. Untuk itu kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum kita lanjut masuk ke dalam materi, Pak Ferdi punya video ini ya. Ini kaitannya dengan motivasi dalam belajar. Jadi semuanya yang ada di kelas ini harus punya motivasi besar untuk melaksanakan pembelajaran di kelas. Silakan simak video ini. Bisa nggak ada kesini dulu? Dulu sebelumku belajar tidaklah begitu penting. Waktu bola sebenarnya digunakan untuk bermain dan saat senang. Karena waktu masih panjang, iya kan? Kalau sudah dewasa, tentu sibuk mengurus ini dan itu. Jadi, untuk apa terlalu menunggu? Lagi pula aku masih dalam waktu.
Dengan begitu, tugas bisa selesai tepat waktu. Karena masih sekolah dasar, saling mendengarkan dan tak bisa dibantu. Saat beranjak sekolah menengah, ketika mengerjakan tugas, pikiran terasa bagaikan jalan bunyi. Setelah aku sadari bahwa ternyata belajar itu bukan hanya sekedar berangkat sekolah dan mengerjakan tugas, tapi belajar bisa dimana saja dan kapan saja. Karena hakikatnya belajar merupakan perubahan pola pikir dan tingkah laku selepas terjadinya proses belajar. Ternyata, perilaku malas terbukti dapat menghambat semua perubahan dan proses itu. Setiap berlangsungnya tujuan ujian, kebiasaanku datang, kerjakan dan lupakan. Ternyata selama itu, aku hanya benar-benar berangkat sekolah, namun tidak benar-benar belajar. Dan tiba menuju sekolah yang diinginkan, namun pada akhirnya tak bisa dicapai karena terlalu membuat makin mundur di belakang. Tapi ada usaha yang signifikan. Ingin marah, tapi tak berhak. Usaha saja tidak ada. Dan dilakukan hanya bermain dan bersantai. Bermalas-malasan dan menunda telah menjadi kebiasaan. Saat melihat orang lain yang lebih unggul, rasa iri beriringan dengan motivasi pun muncul. Mulai dari itu, aku berjanji pada diri bahwa aku harus berubah. Dengan membudayakan sikap untuk menjadikan semua tempat itu ilmu, dan selalu penasaran, kemudian bertanya itu perlu jika ingin tahu. Layaknya kita menaiki tangga, maka perlu adanya usaha untuk mencapai sebuah tujuan dengan cara berusaha dan belajar. Mengingat kembali bahwa tujuan belajar adalah agar dapat berpikir secara rasional dan sebagai bekal dalam kehidupan sosial. Seharusnya sebaiknya bersungguh-sungguh, bukan malah acuh tak acuh. Berhasil atau gagal adalah realitas sosial yang biasa. Dengan adanya hal itu, kita bisa terus belajar dari pengalaman. Suatu saat nanti, kamu yang hari ini suka menunda pekerjaan adalah kamu yang nanti akan menyesal karena membuang waktumu untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna. Hidupmu bisa berubah, namun itu semua tergantung bagaimana kamu berperilaku. Oke, nah itu sedikit gambaran atau motivasi buat kita semuanya. Bahwasanya jangan sampai kita menunda-nunda apa yang ingin kita cita-citakan hari ini. Ya, salah satunya mumpung kita masih muda, mari kita semuanya belajar dengan tekun, belajar dengan sungguh-sungguh untuk menggapai sebuah cita-cita yang baik. Itu ya. Semua butuh proses, semua butuh usaha. Maka harus berani untuk melangkah ke arah tangga yang utama agar sampai ke tujuan kita bersama-sama. Dan tujuan kalian apa? Jadi jangan takut dengan kegagalan, karena kegagalan itu adalah awal dari sebuah keberhasilan. Itu ya. Nah, oke, untuk selanjutnya dari materi ini, meyakini kitab-kitab Allah ini, tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan adalah yang pertama, peserta didik atau siswa dapat mengetahui pengertian atau makna dari iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui sejarah kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelumnya saya tanya ini ya, Pak Reti tanya, apakah menurut kalian sebagai umat Islam mempunyai kitab? Nah, kitab umat Islam hari ini kawan. Nah, itu kitab yang diturunkan oleh Allah kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW.
Nah, selain itu ternyata masih ada kitab-kitab yang lain. Ada yang tahu kitab apa? Ya, kitab Taurat. Yang kedua, Zabur. Yang ketiga, Injil. Ya. Dan yang terakhir, yang keempat tadi kitab Al-Quran. Oke. Hari ini saya minta kalian silakan mengamati video yang Pak Ferdi tampilkan. Setelah itu kalian identifikasi, ya. Silakan disiapkan tulisnya. Identifikasi video yang Pak Ferdi tampilkan terkait dengan materi pembelajaran dari terbaiknya kita berdoa terlebih Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah kalian ilmu dan ampunilah amin. Baiklah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi generasi pencinta Al-Quran yang benar. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kitab-kitab yang ditujukan kepada para rasulnya. Setiap muslim wajib beriman kepada semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasulnya, baik secara ijmali maupun tafsir. Berikutnya nama kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. ada Taurat, ada Injil, ada Zabur. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat diturunkan sebagai pedoman bagi Bani Israil yang kemudian disebut sebagai bangsa Yahudi. Selanjutnya, kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam, yang merupakan salah satu nabi dari Bani Israil. Kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat yang suci. Kitab Zabur terdiri dari 150 surah yang berisi nasihat, puji-pujian dan hikayat. Selanjutnya kita akan belajar tentang kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil berfungsi untuk membenarkan kitab-kitab Taurat dan mengandung nilai-nilai yang dapat menyelamatkan umatnya dari kesesatan dalam akidah dan amal perbuatan. Selanjutnya kita akan belajar tentang kitab Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan wahyu Allah terakhir yang membawa kebenaran, mencakup isi dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Ayat yang terdapat dalam Al-Quran berfungsi menggantikan syariat yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Walaupun masing-masing kitab Allah memiliki syariat yang berbeda, tetapi dasar dan landasannya sama, yaitu tentang tauhid atau mengesahkan Allah. Selanjutnya, cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, meyakini dengan sepenuh hati, yaitu yakin bahwa kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh para rasul itu benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membenarkan terhadap adanya kitab. Membenarkan adanya kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti tidak ada keraguan sedikit pun dalam hati terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Yang ketiga, memahami kandungan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pedoman hidup, artinya akan menjadi benar dalam menjalani hidup jika berpedoman pada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara selanjutnya itu mewujudkan dalam bentuk sikap dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Jika mengamalkan Al-Quran dengan sepenuh hati, berarti sudah termasuk mengamalkan isi kandungan kitab-kitab sebelumnya, karena semua
di dalam Al-Quran. Selanjutnya adalah menjadi generasi yang mencintai Al-Quran. Teman-temanku sekalian, tidak ada alasan selaku generasi Muslim untuk tidak mencintai Al-Quran, karena di dalamnya menginspirasi yang itulah sedikit pengantar dari video yang sudah pakai ditampilkan bahwasanya terkait dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Nanti silakan kalian identifikasi masing-masing kelompok apa sih yang dibahas dari video tadi. Oke. Untuk itu kita lanjut terlebih dahulu. Nah, sebagai penguat, Pak Kaji ingin sampaikan ini ya. Sebagai penguat dari materi yang ada di dalam video tadi. Jadi bahwasanya yang kita bahaskan cuma kepada kitab-kitab Allah ini ya. Nah, iman tadi artinya apa? Kalau kita ketahui iman itu apa? Yakin ya, berarti meyakini bahwa kitab-kitab Allah itu benar-benar adanya dan diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya. Gitu ya. Jadi ini ada Nabi Adam, Nabi Sid, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Ya sebenarnya banyak nabi, tapi yang wajib kita yakini ada 25 nabi. Oke, nah, ini isi pokok kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kaitannya dengan yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah syariat, yang ketiga adalah akhlak, yang keempat ada janji, yang kelima ada kisah umat terdahulu. Jadi ada janji pahala dan acara sejarah dengan manusia dan ada kisah umat terdahulu. Di dalam Al-Quran itu kan ada kisah kan, kisah umat terdahulu, misalkan kisah Ashabul Kahfi kan juga umat terdahulu. Nah, terus selanjutnya ini ada kitab Taurat. Kitab Taurat itu diwahyukan kepada Nabi Musa ya, Nabi Musa. Terus ada kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Selanjutnya ada kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Terus setelah itu ada kitab Al-Quran yang hari ini sering kita baca. Saya yakin di kelas ini semuanya sudah mampu dan bisa membaca Al-Quran semuanya. Yaitu diwahyukan kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Nah itu sebagai penguat bahwasanya kita semuanya sebagai umat Islam harus meyakini bahwa kitab-kitab Allah itu benar adanya, ya. Jangan sampai kita ingkar. Iman kepada kitab-kitab Allah itu termasuk rukun iman berapa? Ketiga. Kalau kita iman kepada kitab-kitab Allah, kita mengaplikasikan iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu iman yang nomor 3. Ya. Oke. Untuk itu, nah, ada yang tanyakan sampai sini? Tidak ada? Kalau tidak ada, nah ini Pak Fetki ada LKPD. Silakan HP-nya bisa digunakan. Linknya ini ya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ini loh ya. HTTPS /2 BIT.LJ/KKPD.AI.
Saya tuliskan bubur ya. Sini Pak. Ya, ada pakai juga. Silakan isi nama. Isi nama, terus ada kelas. Setelah itu ada soal, silakan dikerjakan. Kalau sudah selesai, nanti langsung dikirim ya. Oke, sudah ya. Setelah itu coba apinya ditaruh dulu. Nah, tadi kan sudah disampaikan ada video dan PPT yang sudah disampaikan oleh Pak Betty. Nah, sekarang tugas dari kelompok ya, silakan kalian membuat ringkasan diskusi dengan teman-teman kalian. Ini kan sudah berkumpul dalam satu nomor 1, 2, 3, 4 ya. Silakan didiskusikan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan didiskusikan dengan temannya, terus dicatat di bukunya. Nanti perwakilan silakan membacakan hasil dari diskusi tersebut. Ya. Ya, kita lanjut lagi. Silakan diskusikan teman-temannya.
Oke, sudah ya. Silakan dipresentasikan. Kelompok berapa? 1, 2, 3, 4. Kelompok 4. Oke ya. Silakan berdiri. Membacakan hasil diskusi dari teman kalian. Saya menurutnya iman kepada kitab Allah adalah meyakini bahwa Allah SWT mempunyai kitab yang diturunkan kepada Rasulnya. Sudah? Dan ada pun kitab-kitab tersebut yaitu agama, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, Taurat Injil, dan kitab Al-Quran. Ya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, saya cek semangatnya dulu. Semuanya ditaruh dulu HP-nya. Yuk, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya. Oke, jadi untuk pembelajaran hari ini adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Tentunya kita sebagai umat Islam harus meyakini bahwasanya Allah sudah menurunkan kitab-kitab kepada Nabi dan Rasulnya. Tadi kitab-kitab Allah ada berapa? Ada 4 ya. Pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Musa. Yang keempat ada kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin semuanya sudah paham kaitannya dengan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu, ya, setelah ini nanti silakan apa yang sudah kalian diskusikan tadi sama teman kalian kaitannya dengan ringkasan materi itu silakan kalian pindah atau kalian buat di aplikasi Canva agar lebih menarik dari ringkasan tersebut ya. Satu kelompok 1 nanti silakan di-upload di media sosialnya masing-masing, boleh di Instagram atau di WhatsApp ya, nanti dikirimkan ke nomor Pak Ferdi. Kalau di Instagram nanti bisa di-tag Instagramnya Pak Ferdi ya, Ferdi_Velani, silakan di-tag agar Pak Ferdi bisa ngecek siapa-siapa yang belum mengumpulkan. Oke, itu sampai sini ada yang ditanyakan? Ada. Nah, Pak Ferdi pengen tanya dulu sebelum ditutup. Untuk pembelajaran hari ini, bagaimana? Apakah ada masukan ataupun evaluasi pada hari ini? Ada? Tidak ada? Sudah bagus? Namun ya. Nah, jangan lupa untuk dipelajari nanti malam di rumah terkait dengan sholat gerhana dan sholat istisqa di rumahnya masing-masing. Oke, sebelum tutup, apakah ada pertanyaan? Betul ya? Ya, kalau tidak ada, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekian dari saya. Tetap semangat ya. Seperti yang ada di video tetap tadi, bahwasanya kita jangan sampai takut dengan adanya sebuah kegagalan. Kita harus berlangkah untuk menuju kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum